Rahmatullah wa barakatuh. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, emak-emak yang sangat saya cintai, kaum santri dan pelajar, mahasiswa. Pada hari ini kita kumpul di sini untuk membangun persepsi bahwa kitalah orang-orang yang paling berhak, dan kitalah di antara anak bangsa yang paling berhak untuk menjunjung, menghormati dan melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Betul? Kita ingin menunjukkan para pahlawan yang mendirikan negara Indonesia adalah kita kaum muslimin. Betul? Karena apa? Kita jumlahnya mayoritas, tapi seakan-akan kita orang asing di negeri sendiri. Kemudian banyak orang yang takut untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Banyak orang yang mendistorsi perjuangan para pahlawan, yang kemudian mereka merasa paling NKRI, paling Pancasila, dan paling Undang-Undang Dasar 45. Padahal kita sama kedudukan di hadapan Indonesia. Kita anak bangsa. Untuk ini, hari ini kita katakan, kitalah orang yang diantara berhak untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Betul? Apa itu pahlawan? Dan apa perjuangan mereka? Kita tidak cukup dengan semangat, tapi kita harus tahu apa itu pahlawan dan apa perjuangan kita, sehingga bisa dicatat. Perlu Anda ketahui semua, setiap kita ada aksi pasti ada evaluasi. Ada evaluasi di sana, ada enggak ketergelinciran omongan kita? Saya katakan, saya dengan lantang, pahlawan itu dalam bahasa Arab namanya al-abtal atau batal. Batal itu artinya hilang. Kenapa batal dikatakan batal? Kenapa pahlawan dikatakan batal dalam Islam? Karena pahlawan siap hilang nyawanya, siap hilang hartanya, dan tidak mendapatkan apapun dari dunia ini kecuali minta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa melakukan itu? Perjuangan tanpa mengharap apapun daripada dunia ini, dan siap berkorban semuanya. Dan itu tidak mungkin kecuali mereka melakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mendapatkan apa di dunia ini, karena dunia ini bagi mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekal di akhirat kelak. Itulah namanya para pahlawan. Dan itu tidak dikenal kecuali syuhada, dan itu tidak dikenal kecuali orang-orang yang memperjuangkan Islam. Betul? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mereka adalah orang-orang yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, apa perjuangan para pahlawan? Kita tahu para pahlawan itu sudah ada jauh sebelum Islam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah punya negara Islam. Mereka punya negara dan kerajaan-kerajaan Islam lebih daripada 70 kerajaan Islam di Indonesia. Mereka yang mengalami penjajahan, dan mereka yang mengalami kehilangan negara mereka, sehingga perjuangan mereka adalah mengembalikan Islam ke Indonesia. Kita berada di Solo, saudara-saudara semuanya.
Pakubuwono IV itu sudah menegakkan Islam secara undang-undang, bahkan hudud hukum pidana Islam sudah ditegakkan di kota Surakarta ini. Siapa yang mendukung mereka? Para kiai-kiai di Surakarta, di antaranya adalah Kiai Imam Syuhodo. Dan itu semuanya hilang setelah diserbu oleh Belanda. Dan kita tahu resolusi jihad itu yang mengusir penjajahan kembali oleh Hasyim Asy'ari. Dari sini saya ingin katakan, jihad tidak bisa dilepaskan dari Islam. Jihad tidak bisa dilepaskan dari syariat Islam. Maka saya tanya, ketika orang-orang sekarang seakan-akan paling cinta Indonesia tapi memerangi radikalisme, apakah Anda setuju? Saya ingin katakan dengan tegas Bapak polisi semuanya, ketika orang menginginkan kita tidak radikal, apakah Anda setuju? Saya katakan kita harus radikal. Betul? Apa itu radikal, saudara? Saya berani ngomong, kemarin di DPR sudah disampaikan, ternyata memerangi radikalisme. Bapak-bapak polisi tolong catat, nggak apa-apa, saya bertanggung jawab apa yang saya omongkan. Kemarin di DPR mengundang salah satu menteri karena dia menyatakan bahwa memerangi radikalisme adalah program daripada pemerintah sekarang. Apakah Anda setuju? Kenapa? Radikal itu artinya kembali kepada radik, kembali kepada akar. Jadi yang mereka masukkan radikalisme, kalau secara bahasa kembali kepada akar. Akar kita apa? Quran. Apa akar kita? Tauhid. Apa akar kita? Syariah. Apakah Anda setuju ingin dicabut dari syariah? Apakah Anda setuju dicabut dari Quran? Kalau radikal artinya kembali kepada akar, biarlah kita katakan kita semua adalah orang radikalisme. Betul? Kalau radikalisme ism artinya pemahaman yang ingin kembali kepada akar Islam. Betul? Tapi kalau yang mereka masukkan radikal, Bapak polisi, Bu polisi, radikal adalah memerangi ekstremisme. Sejak awal kita tidak pernah menginginkan ekstremisme. Betul? Kita para pahlawan tidak pernah memerangi orang kafir karena kafirnya. Betul? Di Solo, saya sebagai orang yang bertanggung jawab, saya katakan, kita mengharamkan memusuhi gereja, kita mengharamkan memusuhi Kristen. Kita tidak pernah bermasalah dengan orang-orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Mereka kita anggap sebagai anak bangsa. Betul? Kita tidak pernah mengebomi gereja. Betul? Maka tanggal 25 Desember sebelumnya, jangan jaga gereja karena itu menyinggung perasaan kita. Betul? Karena kita tidak akan ngebom. Betul? Jadi kalau radikalisme artinya ekstremisme, kita tidak pernah ekstrim. Betul? Tapi ternyata mereka menganggap radikalisme itu ekstrim, tapi ekstrim yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Lucu. Contoh, apakah ada keterkaitan celana cingkrang seperti saya cingkrang dengan kekerasan? Ada nggak? Ya ada. Bagaimana Rasul mengatakan izarul muslim ila nisfisah fa illa butaminu fa illa ka'bain. Pakaian seorang muslim itu sampai separuh betis, kalau nggak bisa ya sampai mata kaki. Masuk Nabi memerintahkan untuk ekstrim? Masuk akal? Perhatikan ya. Jadi cingkrang, celana cingkrang itu sunnah, jangan dikatakan radikal. Betul?
Kalau radikal artinya kembali kepada sunnah, biarlah. Kalau ke celana cingkrang dikatakan radikal, saya radikal, betul? Kalau jenggot, saya jenggotan petebatan ya. Yang gak jenggotan gak usah ditumbuh-tumbuhin. Tapi saya katakan, jenggot ini saya lakukan karena perintah Rasul. Amma inni fa'amara Rabbi. Adapun saya diperintahkan oleh Rabbku an urhi lehyati, untuk kubiarkan jenggotku. Sehingga kalau orang jenggotan itu jangan dituduh radikal, betul? Ketiga, apalagi cadar ya. Ternyata ada yang mengatakan cadar itu radikal dalam arti ekstrim. Tidak, radikal itu, cadar itu dianjurkan, diperintahkan dalam Islam. Maka saudara-saudara kita yang cadar, buktinya juga tidak kaku, mau bergaul. Kemarin muncul di ELC, betul nggak? Artinya, kalau Anda mengatakan radikal, ekstrim, dan itu cadar, itu jenggot, itu membawa Quran, itu hafid Quran, itu qiyamul lail, maka katakan kita semuanya akan menjadi radikal ila yaumil qiyamah, betul? Tapi kalau dikatakan radikal ekstrim, tidak pernah kita ekstrim. Celana cingkrang, jenggot, itu tidak ada kaitan dengan ekstrim. Adapun, mohon maaf, kalau radikal dalam arti ekstrim memusuhi penjajahan, baik penjajahan bangsa sendiri atau penjajahan asing, penjajahan Belanda atau Cina, maka kita akan menjadi radikal, musuh penjajahan, betul? Dan itu adalah spirit para pahlawan. Perhatikan saudara semuanya. Perhatikan Bapak polisi, Ibu polisi. Allah mengatakan, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Wahai orang-orang beriman, ada apa sih? Kenapa kalian tidak mau berjihad? Kenapa kalian tidak mau berperang? Sementara banyak orang-orang tua, banyak wanita-wanita, banyak anak-anak kecil nangis. Ya Allah, selamatkan kami dari negeri yang zalim ini. Penghuninya, penguasanya zalim benar. Penguasanya zalim benar. Bagaimana? Cari makan aja sulit, masa BPJS dinaikkan lagi. Sementara pejabatnya gajinya lebih daripada 150 juta. Itu zalim tidak? Itu zalim. Iya. Jadi ketika menaikkan BPJS, menaikkan pajak, pejabat-pejabat dikasih fasilitas baru, rakyatnya dikasih harga baru, itu zalim, betul? Itu kan sudah didebat itu BPJS oleh DPR, betul nggak? Maka kita salut dengan DPR yang siap membongkar kedosaan itu. Dan saya salut ya, yang DPR yang memerintahkan Menteri Agama yang akan mengusir semua yang katanya itu cingkrang, suruh belajar Islam lagi, betul? Jadi pahlawan itu ingin kebaikan, tidak mesti dengan senjata. Maka banyak di antara pahlawan seperti Muhammad Nasir, ketika sudah gak pakai senjata, pakai politik. Berkata lantang dalam undang-undang, Muhammad Nasir walaupun dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dan seluruh pahlawan saudara-saudara semuanya itu dikatakan ekstrim, pemberontak oleh penjajah, betul nggak? Saya tanya nih, kira-kira Musa itu dikatakan oleh Firaun sebagai pemberontak tidak? Pemberontak, betul nggak? Namrud mengatakan Nabi Ibrahim pemberontak, bukan?
Jadi para pahlawan itu dikatakan divonis oleh Belanda sebagai orang pemberontak, sebagai orang ekstrim. Untuk itu Anda ketika mencintai tanah air berkata lantang mengirim pemerintah yang zalim, itu kata walaupun dikatakan ekstrim, dikatakan radikal, katakan kalau menolak kejahatan, menentang kezaliman, dikatakan radikal, katakanlah aku adalah radikal. Betul? Nah, kemudian saudara-saudara semuanya, yang perlu Anda ketahui, kita perlu meluruskan pemerintah itu, perlu kita kritik. Salah satu contohnya Menteri Koordinator Keamanan, kita setujulah memerangi ekstremisme, terorisme, kita setuju, dan kita selama ini juga memerangi terorisme dan memerangi radikalisme, memerangi ekstremisme. Tapi ingat, berpegang teguh dengan syariat itu bukan ekstrim, itu harus kita laksanakan. Betul? Maka kalau Mahfud MD bilang apa? Biarlah Bapak Mahfud MD katanya, Mahfud MD itu mau ingin ngejar ustazah-ustazah yang pakai cadar itu, yang mengajari anak 5 SD supaya kalau pergaulan tidak bebas, harus dibedakan mahram atau bukan mahram. Itu bagus nggak dalam Islam? Kita harus tahu ada mahram atau tidak mahram, betul nggak? Itu Islam, betul nggak? Itu Islam. Walaupun pemerintah mengatakan itu ekstrim, biarlah mereka mengatakan, kita akan tetap menjadikan masjid kita sumber peradaban, kita akan menjadikan syariat Islam perjuangan kita. Kita tahu terakhir kali pahlawan yang akan diberikan gelar pahlawan adalah Kahar Muzakir. Betul? Apa perjuangan Kahar Muzakir? Memperjuangkan Piagam Jakarta untuk dijadikan landasan negara kita. Walaupun Piagam Jakarta belum ditetapkan sebagai landasan Indonesia, tapi alhamdulillah sudah diakomodir. Yang tadinya Pancasila mengatakan ketuhanan, kemudian diganti ketuhanan yang Maha Esa. Dan perlu kita ingat bahwa syariat Islam diakui di Indonesia karena Soekarno telah menyatakan dalam dekret Presiden 59 bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Artinya syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 45, memperjuangkan syariat Islam. Itu adalah spirit, dan itu adalah hasil, dan itu adalah warisan para pahlawan kita, harus kita perjuangkan. Saudara-saudara semuanya, siap memperjuangkan syariat Islam? Siap berjihad? Siap dikatakan radikal? Siap mempertahankan radikal? Artinya dalam rangka kembali kepada syariat Islam. Adapun menolak ekstremisme, menolak yang namanya terorisme, menolak yang namanya intoleran, kita bersama-sama menolak itu semuanya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah lanjut pejuang para syuhada yang memperjuangkan syariat Islam di Indonesia dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.